Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pada pertemuan kali ini masih pembahasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa kita. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji secara singkat tentang kebolehan atau uzur-uzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Ya. Agama kita prinsipnya adalah agama yang mudah. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apapun yang Allah bebankan kepada manusia, pasti di sana pembebanan itu berdasarkan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Artinya, Allah tidak membebankan sesuatu yang tidak mungkin untuk dikerjakan oleh manusia karena batas kemampuan untuk mengerjakannya itu tidak bisa. Oleh karena itu, selalu ada keringanan dalam semua aktivitas ibadah kita berdasarkan keadaan, berdasarkan kondisi, dan semua sudah diatur oleh agama kita. Agama kita karakternya adalah agama yang syumul, mencakup segala hal, lengkap. Normalnya ibadah seperti ini. Tidak bisa seperti ini, maka diatur seperti ini. Nanti tidak bisa seperti itu, ada lagi keringanan-keringanan. Sehingga semua kita bisa beragama, bisa beribadah sesuai dengan kadar yang telah Allah tentukan untuk kemampuan dan kondisi kita. Baik. Pada kajian-kajian sebelumnya mungkin sudah dibahas tentang bahwa di antara salah satu syarat wajib berpuasa itu adalah sanggup untuk melaksanakannya. Dia muslim, dia baligh, dan dia sanggup untuk mengerjakannya. Muslim artinya dia Islam, baligh artinya akalnya sehat, dia sudah sudah mimpi basah kalau laki-laki, dan mampu untuk melaksanakannya. Nah, pada kata mampu di sini kita nanti akan mengukur ada orang-orang yang memang secara uzur secara syar'i dia memiliki uzur yang sehingga dalam agama kita dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, tentu saja hal ini wajib untuk kita pahami dan menjadi pegangan kita, sehingga tidak pula mudah bagi kita mengatakan saya tidak sanggup berpuasa, saya boleh berbuka puasa, tidak. Tapi ada ukuran yang telah diatur dalam agama kita. Baik. Pertama, bagi orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa disebabkan karena memang adanya uzur sakit. Yang sakit itu menghalangi dia untuk melaksanakan puasa. Sakit ada banyak, misalkan dia sakit anggota tubuh yang tidak terlibat di dalam kebutuhan berpuasa, maka tidak dianggap sebagai sakit yang membolehkan dia untuk berbuka puasa. Tentu saja sakit yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa adalah sakit yang membuat orang tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa. Wa in kuntum ala safarin faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kata Allah, kalau sakit ganti di hari lain. Sakit maupun dalam keadaan musafir ganti di hari lain. Artinya sakit adalah uzur yang syar'i. Sakit yang seperti apa? Sakit yang kalau orang memaksakan diri untuk berpuasa, sakit itu bisa bertambah banyak. Sakit itu bukan bisa membuat sembuh sakit itu lama, karena dia sudah tidak sanggup lagi untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini yang pertama yang membolehkan orang untuk tidak berpuasa. Yang kedua, Allah sendiri sudah tegaskan musafir boleh tidak berpuasa. Tentu saja musafir yang seperti apa? Ketentuan-ketentuan musafir boleh tidak berpuasa sama dengan ketentuan musafir yang membolehkan orang untuk menjamak dan mengqashar salat. Jaraknya 85 kilo, safarnya safar yang diperbolehkan. Hanya saja ada catatan di sana. Catatannya, pertama, menurut ulama, sebagian ulama mengatakan orang yang kalau memang sehari-harinya safar,
maka dia tidak dapat keringanan itu. Misalkan ada orang bekerja, misalkan kerjanya jual sayur ke kota lain, tapi memang setiap hari dia keluar untuk jualan sayur. Memang udah hari-harian dia, atau dia supir segala macam. Maka orang seperti ini, karena memang rutinitas setiap harinya adalah safar, maka orang seperti ini tidak mendapatkan keringanan untuk berbuka puasa. Nah, tentu saja ketentuan-ketentuan itu perlu kita jaga. Tapi ketentuan lainnya adalah sholat lebih afdol kalau kita ambil keringanan. Sedangkan puasa, kalau kita sanggup untuk melaksanakan puasa, berpuasa jauh lebih baik daripada kita tidak berpuasa. Nah, itu perbedaan kita mengambil keringanan ketika safar, baik keringanan untuk sholat dan keringanan untuk puasa. Kalau sholat, lebih baik kita ambil keringanan. Tapi kalau untuk puasa, lebih baik kalau selama kita masih sanggup puasa, maka berpuasa jauh lebih baik untuk kita. Meskipun kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, yang ketiga, tentu saja yang diperbolehkan untuk berbuka puasa adalah khaufu hilak. Orang yang memiliki kekhawatiran akan membinasakan dirinya. Nah, begini. Ada orang memang bertahan berpuasa. Tetapi dia bekerja di bawah terik matahari yang sangat panas. Pas di hari puasanya itu, dia bekerja di bawah terik matahari yang luar biasa. Dan dia yakini kalau dia bertahan itu bisa membinasakan dirinya. Maka orang seperti ini diperbolehkan untuk berbuka puasa. Misalkan ada orang harus memperbaiki genteng di hari itu, sesuai dengan pekerjaan dia. Hari itu dia misalkan tukang, dan hari itu pas giliran dia harus, dan hari itu sangat terik sekali. Dia sudah coba puasa, dari pagi dia puasa, pas di tengah hari betul-betul terik matahari, sedangkan pekerjaannya belum selesai, dan kemudian dia sudah tidak sanggup, merasa sudah sangat tidak kuat, maka orang seperti ini juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, 3. Yang keempat, siapa lagi orang yang boleh tidak berpuasa? Yang keempat, orang yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang secara usia sudah sepuh, dan karena usia sepuhnya itu, dia tidak sanggup lagi untuk berpuasa. Misalkan orang mungkin usianya sudah 70 tahun, karena usianya ini dia sehat, tapi berpuasa dia nggak sanggup. Maka orang seperti ini juga boleh untuk tidak berpuasa. Nah, tentu saja, siapa lagi yang boleh tidak berpuasa? Yang kelima yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sedang haid dan nifas. Tentu saja tidak sah orang yang haid dan nifas untuk berpuasa. Orang yang safar, dia berpuasa, tetap sah puasanya. Orang yang kondisi-kondisi tadi, misalkan dalam kondisi yang terik matahari dan segala macam, tetap berpuasa, puasanya sah. Tapi kalau haid dan nifas, tentu saja dia paksakan untuk berpuasa pun, puasanya tetap tidak sah. Nah, orang seperti ini, di secara syariat, boleh tidak berpuasa, bahkan dia tidak sah puasanya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.